Terus pertanyaannya, kemana kebocoran-kebocoran tersebut ya? Mulai dari tambang-tambang yang berada di Indonesia, kayaknya semakin hari semakin menguap ya. Tidak jelas kemana asal-usul penghasilan tambang-tambang yang seharusnya menjadi fondasi bagi negara. Karena APBN Indonesia itu berasal dari pajak, bahkan 80% lebih berasal dari pajak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, akhirnya minta maaf juga ya. Menkum Supratman Andriatgas minta maaf soal pernyataan denda damai koruptor. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu Habibur Rahman, wah kowar-kowar lah setidaknya. Pak Mahfud MD gagal dan lain sebagainya. Padahal juga ahli hukum tata negara, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Tiba-tiba disebut gagal oleh Habibur Rahman. Dan ternyata suara dari Pak Mahfud MD, kritikan dari Pak Mahfud MD ternyata didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan Pak Prabowo Subianto pada saat lalu juga klarifikasi terkait denda bagi koruptor, memaafkan koruptor, dan saat ini juga dari Menkum Supratman Andriatgas bahkan juga meminta maaf soal pernyataan denda damai koruptor. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Artinya penggiringan dari Habibur Rahman di sini gagal total ya. Dan Pak Mahfud MD bukan orang gagal, melainkan orang yang sukses besar karena pernyataan atau kritikan dari Pak Mahfud MD ternyata diterima atau didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Syarman. Akhirnya minta maaf, Habibur Rahman gagal total. Ya memang, menurut saya udah gagal lah pada saat lalu ya. Dan bahkan tidak hanya dikomentari oleh Menkumham ya. Bahkan Pak Prabowo bantah akan memaafkan koruptor, bukan begitu. Bahkan kalau kita lihat dari artikel berita di sini, Prabowo dikritik mau ampuni koruptor, Gerindra, Mahfud ini orang gagal dengan menghasut. Aneh sekali ya. Kira-kira siapa yang pada saat lalu ketika Rieke Diah Pitaloka itu dilaporkan ke MKD, kira-kira siapa ya yang dalangnya ya? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Prabowo dikritik mau ampuni koruptor, Gerindra, Mahfud ini orang gagal jangan menghasut. Nah, kalau kita lihat pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD itu juga terkait provokasi dan lain sebagainya, dan hampir sama dengan apa yang dikatakan Habibur Rahman ya. Pak Mahfud MD ini orang gagal jangan menghasut. Wah, dari siapa kira-kira dalangnya ya? Jadi saya penasaran sekali ya, hampir sama soalnya. Nah, menurut saya benar apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto ya, seharusnya juga mendengarkan kritik, apalagi juga di negara demokrasi terbesar di dunia. Seharusnya juga perbedaan itu adalah hal yang sangat biasa sekali ya, seperti Gibran pada saat lalu ketika hadir pada saat acara pelantikan pemuda Katolik itu bahkan menyebut perbedaan biasa dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Stephen Antonio. Nah kan, Presiden Prabowo klarifikasi, bukan maksud ucapannya mau maafin koruptor. Jadi pendapat kepakaran Prof Mahfud MD yang bener kan, kalau udah dibantah sama Presiden Prabowo gitu. Seharusnya Bro Habibur Rahman minta maaf ke Prof Mahfud karena udah bilang Prof itu orang gagal dan penghasut. Karakter assassination itu loh bro jatuhnya. Lagian kalau debat argumen, bisa nggak sih nggak bawa-bawa ke nyerang personal? Kan jadi kelihatannya emang udah kalah argumen duluan aja gitu. Orang yang suka nyerang personal ya, menurut saya kalau menyerang personal itu menurut saya itu orang yang sangat gagal sekali ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Jamie, biasanya yang matanya melotot saat bicara, otak besar dan otak kecil mereka tidak sinkron. Karena apa yang dipikirkan, otak besar larinya ke mata, melotot-melotot saat berbicara, sementara otak kecilnya lari ke dengkul saat berpikir. Dari Ari, otaknya cuma bisa nyerang personal tapi kapasitas dirinya sendiri nggak diukur. Padahal dibanding Prof Mahfud, secara intelektualitas dan rekam jejak pengalamannya ya jauh bak langit dan bumi ya. Seperti itulah menurut saya sangat jauh sekali kalau dibandingkan Pak Mahfud MD dengan Habibur Rahman. Pengalamannya bahkan juga wah sangat jauh sekali. Kalau kita lihat pengalaman dari Pak Mahfud MD dan Habibur Rahman, tiba-tiba menyebut Pak Mahfud MD orang gagal dan lain sebagainya, ini sangat lucu sekali ya. Nah, bahkan kalau kita
lihat dari sini ya, yaitu Menkum minta maaf atas polemik wacana denda damai untuk koruptor. Menteri Hukum Supratman meminta maaf atas polemik mengenai denda damai dalam konteks tindak pidana korupsi. Dia mengatakan apa yang disampaikan sebelumnya hanya bertujuan sebagai perbandingan atau komparasi. Sekali lagi, ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya mengatakan saya mohon maaf tegas di kantornya pada 27 Desember. Supratman menegaskan pernyataan soal denda damai dalam kasus korupsi bukanlah usulan atau kebijakan resmi. Yang ingin saya luruskan adalah soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, kata dia. Karena itu hanya komparasi, bukan berarti presiden akan menempuh itu. Sama sekali tidak. Soal denda damai tadi itu domainnya Jaksa Agung, bukan presiden, tegasnya. Ya, padahal kalau kita lihat vonis yang dijatuhkan kepada kasus timah itu yang merugikan negara hampir 300 triliun, menurut saya itu denda damai ya, menurut saya, karena vonisnya sangat ringan sekali dengan apa yang telah dirugikan kepada negara, hampir 300 triliun, tetapi vonisnya hanya 6,5 tahun. Menurut saya itu hanya omon-omon saja ya, belum lagi ada remisi Natal, remisi Idul Fitri, 17 Agustus dan lain sebagainya, bisa-bisa dijalani hanya 3 tahun, 4 tahun. Ini sangat mengejutkan sekali. Seharusnya Indonesia itu tegas lah terhadap pelaku koruptor, apalagi kekayaan negara Indonesia itu sangat besar sekali. Bayangkan, seharusnya bisa setidaknya menjadi fondasi lah. Bayangkan loh, 300 triliun loh. Misalkan tambang-tambang semua masuk ke dalam negara, kemungkinan tidak akan naik PPN sebesar 12%. 300 triliun itu masih timah saja. 300 triliun masih timah, belum batu bara, belum emas, belum minyak dan lain sebagainya. Tetapi PPN naik 12%. Ini sangat lucu sekali. Terus kemana pemasukan dari tambang-tambang? Kalau timah saja 300 triliun, berarti tambang-tambang yang lainnya bisa lebih dong, bisa lebih. Batu bara, emas, nikel dan lain sebagainya seharusnya bisa untuk menambah pemasukan negara, bukan malah sebaliknya, PPN naik dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya, kemana kebocoran-kebocoran tersebut ya? Mulai dari tambang-tambang yang berada di Indonesia, kayaknya semakin hari semakin menguap ya. Tidak jelas kemana asal-usul penghasilan tambang-tambang yang seharusnya menjadi fondasi bagi negara. Karena APBN Indonesia itu berasal dari pajak, bahkan 80% lebih berasal dari pajak. Namun Supratman mengingatkan, hingga saat ini Indonesia masih terus mencari cara yang lebih efektif untuk memberantas korupsi yang sudah berlangsung lama. Ya, menurut saya ya, hukuman seumur hidup, hukuman ya minimal seperti di China lah. Bahkan menurut saya itu sangat keren sekali, dan kemungkinan kalau bisa diterapkan di Indonesia pasti juga akan membuat efek jera bagi pelaku koruptor. Perampasan aset menurut saya juga sangat penting sekali, dan seharusnya Pak Prabowo langsung membuat perpu lah terkait perampasan aset. Tetapi sampai hari ini kita belum bisa menyelesaikannya secara baik. Karena itu ada semangat baru dari Bapak Presiden yang ingin membicarakan mekanisme penyelesaian ini, meskipun sampai saat ini belum ada kebijakan pengampunan yang diambil jelasnya. Lebih lanjut, Supratman menyebutkan bahwa Kementerian Hukum saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang tentang gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang didorong agar dapat selesai pada tahun 2025. Ya, memang di 100 hari Pak Prabowo ini menurut saya masih hanya omon-omon ya. Belum ada bukti konkret lah terkait pemberantasan korupsi, terkait kebebasan berbicara dan lain sebagainya. Ya, selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa.